Selamat datang di Pesan, podcast Suara Alam Nusantara bersama saya, Sali Kailola dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang tokoh perempuan yang sangat inspiratif dari Kepulauan Raja Ampat. Beliau nama lengkapnya adalah Ibu Almina Kacili dan beliau adalah ketua kelompok perempuan yang melakukan banyak program untuk perlindungan alam khususnya perairan di Kepulauan Raja Ampat. Yayasan Konservasi Alam Nusantara bekerja bersama masyarakat adat dan masyarakat lokal untuk bersama-sama membangun suatu program yang berkelanjutan dalam perlindungan wilayah perairan dan pesisir di situ. Dan hari ini kami sangat berbahagia sekali untuk ketemu dengan Ibu Almina Kacili atau yang akrabnya yang disebut atau biasa dipanggil dengan nama Mama Almina. Selamat siang Mama, apa kabar? Baik. Baik-baik ya, Baik-baik, terima kasih sehat. sudah datang jauh-jauh. Tapi ini bukan baru pertama kali ya di Jakarta ya. Mama sudah 4 kali. Mama sudah 4 kali, aduh, dan saya senang sekali bisa ketemu langsung dengan Mama dan berbincang-bincang di hari ini. Nah ini mungkin supaya banyak orang lebih mengenal Mama, mungkin Mama bisa menyebutkan nama, asal dari mana, dan mungkin ada hal-hal yang teman-teman ingin ketahui dari Mama, silahkan. Nama Mama Almina Kacili, asal dari Raja Ampat, suku Madbat dari Pulau Misol. Dari Pulau Misol yang ada di Distrik Misol Barat. Distrik Misol Barat. Kampung Kapacol. Oke, jadi kampungnya Mama ada di Kepulauan Raja Ampat ya, salah satu kampung namanya Kapacol ya. Iya. Oke, jadi ini jauh-jauh nih dari Misol Barat, harus ke Sorong dulu baru ke Jakarta ke sini ya. Oke Mama, kita pengen bincang-bincang sedikit dan juga mau bertanya-bertanya sedikit, boleh ya? Iya. Santai saja. Iya. Nah, tadi sudah saya sampaikan dan juga mungkin teman-teman juga ingin tahu Mama sebagai bagian dari suatu kelompok perempuan yang ada di Kampung Kapacol. Kalau nggak salah namanya Waifuna ya. Iya. Nah mungkin Mama bisa cerita sedikit tentang kelompok Waifuna ini. Kapan sih ada kelompok ini atau ada sejarahnya dari kelompok ini? Kapan mulai kumpul-kumpul? Siapa yang membentuk? Mungkin ada ceritanya gitu. Iya. Kelompok Waifuna sebelumnya kami belum membuat nama kelompok, tapi kami memakai kelompok ibu-ibu atau kelompok ibu-ibu Kampung Kapacol di tahun 2009 bersama Mama almarhumah, yaitu Mama Becina Hai, sampai tahun 2013 Mama Becina Hai meninggal. Jadi sekarang Mama Almina lanjutkan dari tahun 2013 sampai tahun 2023 sampai saat ini. Wow, jadi dari tahun 2009 sudah ada ya Mama Sudah ya? ada. Dan sekarang Mama yang menjadi ketua kelompok ini. Waifuna itu apa artinya Mama? Waifuna, itu anak-anak Tuhan atau anak-anak pencipta yang menjaga alam. Wow, jadi arti dari kelompok ini adalah kelompok anak-anak pencipta yang menjaga alam. Luar biasa sekali ya, senang banget dengar namanya. Itu ada berapa orang yang jadi anggota kelompok hingga saat ini? Ya, kami ada 47 anggota. Mama sudah libatkan semua ibu-ibu yang ada di kampung Kapacol. Kira-kira berapa? 20, 30 orang atau berapa anggota kelompoknya? Ya, mereka yang sudah lansia itu mereka sudah tidak ikut, tapi kami semua itu sudah bisa ada 36 anggota. Oke, 36 anggota. Banyak juga ya, masih aktif semua ya Mama ya? Masih.
Oke, jadi dari tahun 2009 itu kelompok perempuan ini dibentuk khusus untuk kelompok SASI ya namanya ya. Iya. Nah Mama, apa sih itu SASI? Banyak yang kita bicarakan nanti ke depan bilang SASI itu sebenarnya SASI itu apa sih? SASI itu sudah dari orang tua kami yaitu atau dari nenek moyang. Itu SASI itu suatu lingkungan atau daerah yang disaksikan selama 6 bulan atau waktu musim angin itu mereka tidak mencari. Nanti di musim teduh baru mereka mencari. Mencari maksudnya jadi ada satu tempat yang dilarang gitu ya, disebut Iya, ditutup ya. ditutup. Ditutup itu berarti dilarang orang masuk ke wilayah Tidak itu. boleh ambil apa yang Tidak boleh ambil ikan, tidak boleh ambil apa ambil. lagi yang tidak boleh. Kalau ikan mungkin tidak, tapi Oh. lola sama teripan dan lobster. Oh, oke. Larangan itu yang tidak boleh masuk, tidak boleh ambil, itu dibicarakan dengan semua desa, masyarakat desa atau gimana? Ada pengumuman khusus diberikan kepada Kampung Kapacol bahwa di sini ditutup, tidak boleh lewat, tidak boleh ambil. Itu gimana Mama? Itu kalau kami kelompok Waifuna, kami diberikan oleh adat, kami minta yaitu Mama Becina, dia pergi sama dia punya kakak bilang kami meminta berapa hektar dari lokasi lah kami mau SASI. Jadi kami punya tempat lokasi yang kami SASI itu sekitar 1 hektar lebih. 1 hektar lebih. Ya. Nah, proses mau SASI itu mau tutup nih besok. Itu ada proses adatnya sendiri atau bagaimana itu kira-kira Mama? Kita mau tutup kita harus ada membuat satu ibadah. Di samping selesai ibadahnya ada ritual adatnya. Jadi seperti pinang kita siapkan di satu piring. Pinang, sirih, kapur, termasuk rokok. Itu kita sediakan di satu piring. Baru kita ke tempat lokasi. Baru ini kita lakukan. Mama juga pernah lakukan. Jadi ada ibadah dulu dari sisi keagamaan di ini ya, di gereja ya. Iya, tapi sekarang langsung di tempat lokasi. Langsung di tempat. Oh, jadi ada ibadah, ada doa gitu ya dari sisi agama. Kemudian ada acara adatnya yang tadi ya dengan kapur sirih pinang. Dan kemudian ada mungkin doa-doa yang disampaikan atau ada gimana cara ada ucapan di tempat itu kan tidak mungkin cuma manusia saja yang jaga, pasti ada orang lain lagi yang menjaga alam itu. Mungkin kita minta permisi bahwa di hari ini kami mau menyelam. Oh begitu ya. Jadi didoakan dan kemudian diupacara adatkan. Itu yang biasa hadir di acara ini siapa saja Mama? Ya bapak-bapak, anak-anak. Tapi terutama bapak-bapak dengan pemuda. Kita pakai mereka untuk menyelam. Ini waktu mau tutup atau mau buka? Waktu mau buka. Oh oke. Tapi waktu mau tutup sama juga? Sama juga. Ya waktu kalau kita tutup itu 1/10 dari pendapatan tadi. Kita amplopkan pisah. Terus sebagian lagi kita bikin syukuran. Dari pendapatan tadi, lobster, teripang, kalau kita sudah jual, nanti 1/10 dari itu kita persembahkan ke gereja. Oh oke. Jadi dari cerita Mama itu saya sampaikan atau rangkumkan sedikit untuk SASI ini ada tutupnya dulu ya untuk tutupnya dulu. Tidak boleh selama 6 bulan gitu ya. 6 bulan ada yang lebih dari 6 bulan? Ada yang lebih sampai 9 bulan. Oke, jadi dari 6 bulan sampai 9 bulan tidak boleh ada orang yang mengambil lobster, teripang dan mungkin yang lain juga. Iya, ada beberapa mungkin kima. Ada kerang-kerang itu ya. Nah, itu tidak boleh diambil oleh masyarakat karena sudah didoakan, sudah disasi. Sudah diupacarakan SASI itu ya. Nah, kemudian sesuai dengan
kesepakatan setelah 6 bulan atau 9 bulan itu didoakan lagi, baru bisa dibuka dan diambil ya. Diambil. Nah, yang waktu diambil hasilnya itu diapakan Mama? Ya, Misalnya ambil teripang, ambil lola, itu lalu kalau apa yang lola dilakukan? dengan saat ini tidak ada pasarannya. Tapi kalau teripang sama lobster atau udang itu sekarang ada pasaran. Apalagi kalau seperti udang mas, kalau di kampung itu harga 1 kilo itu bisa 1 juta. Kalau super. Jadi itu dijual ya Mama Iya. ya? Itu dijual kemana? Ya kita ada yang beli di Oh, kampung. ada yang beli di kampung. Tapi kita kalau kita punya lokasi mau dibuka, yang pembelinya dia agak kasih naik harga daripada yang masyarakat. Oh, khusus untuk kelompok Sasi ini dia kasih naik harga. Iya. Oh, mantap ya. Bagus banget. Itu kenapa Mama sampai pembelinya seperti itu? Karena lobster di Sasi kami itu mempunyai batas ukurannya. Oke. Nah, itu bagaimana kelompok Mama ini, kelompok Waifuna bisa tahu kalau yang boleh dipanen, yang boleh diambil, yang ukuran tertentu atau ukuran besar, itu gimana? Apakah Mama pernah dilatih atau dikasih tahu? Ya, Mama pernah dikasih tahu oleh Konservasi Alam Nusantara bahwa ukuran-ukuran ini bisa. Kalau ukuran yang di 5 ke 0 itu belum bisa karena dia masih baby. Oh, jadi ukuran 0 sampai 5 cm mungkin ya kalau teripangnya. Jangan diambil ya. Termasuk udang. Oh, termasuk udang juga. Oke. Jadi Mama cuman ambil yang ukuran 6 ke 6 ons ke 1 6 kilo. ons kan. Oh. Jadi Mama dan anggota kelompok tahu ya pada saat mau ambil itu, tahu mana, pasti menyelam ya ke bawah ya Mama ya. Iya, mereka tahu. Oh, mereka tahu. Iya. Bapak-bapak maupun anak-anak muda mereka tahu. Kalau yang baby mereka tidak bisa ambil. Oh gitu. Oke. Oke, tadi bapak-bapak dan pemuda. Ada juga anggota Mama yang menyelam? Ada juga. Ada juga. Oke. Untuk bisa mengambil atau ini juga memantau kalau ini. Iya, ada juga ada yang menyelam. Bisa cerita sedikit waktu mereka menyelam? Waktu mereka menyelam itu anak saya nomor 3, Christina. Dia menyelam mengambil tripan susu itu sekitar 7 meter sampai dasar. Wah, kedalamannya 7 meter. Bisa begitu ya Mama? Itu kok dia bisa, apa dia pernah dilatih sebelumnya? Tidak, dia tidak pernah dilatih, tapi dia artinya kebiasaan dari kami atau bapaknya yang biasa membawa mereka untuk menyelam ke laut. Jadi dia juga mungkin belajar dari situ. Oke, jadi itu sedikit tentang Sasi. Iya. Sasi ini di laut saja atau di darat juga Mama? Kalau Mama yang setahu Mama hanya di laut. Di laut saja. Iya. Kalau di darat mungkin tempat lain kah, karena mereka ada sasi pohon pina, ada, tapi kebiasaan di sana ada yang begitu. Ada yang begitu juga ya. Oke. Mama boleh cerita sedikit tentang apa sih yang kegiatan yang dilakukan oleh kelompok Waifuna ini selama ini gitu. Apakah ada pelatihan menyelam bebas? Apakah ada untuk pemasaran? Mungkin ada cerita sedikit tentang kegiatan kelompok Waifuna ini Mama. Ya, yang menyelam bebas itu ada. Terus yang dilatih dalam beberapa bulan yang kemarin bersama Mas Wawan dengan Kak Hans mungkin. Itu mereka Mama bawa 2 anak muda, itu Mama cucu 1 dan Mama Becina almarhumah punya anak yang bungsu. Kita ke Adway, mereka dilatih di sana. Tapi cucu Mama itu yang mendalami 10 meter. Kalau Mama Christine, anaknya Mama yang Christine tidak, dia itu belajar menyelam dari kecil. Jadi tidak perlu dilatih ya, memang sudah terbiasa ya Mama ya. Nah ini yang tadi Mama bilang cucu-cucu dan yang lain itu bagian dari kelompok
Waifuna juga ya, Iya, anggota kelompok juga. iya. Itu mereka ikut pada saat Saat buka. buka sasi. Oh oke. Untuk ambil teripang dan ya. Oke Mama. Nah ini di kampung Kapacol itu hanya satu kelompok ini kan Mama ya, kelompok Waifuna. Nah di Raja Ampat itu ada kelompok yang lain juga yang melakukan sasi ini sama seperti kelompok Waifuna atau enggak? Baru satu yang Mama bantu mereka untuk bagaimana mereka harus membuat sasi seperti kelompok Waifuna. Itu kampung Aduway. Kampung Aduway. Iya. Bisa cerita gimana prosesnya? Iya, Bagaimana Mama ketemu sama mereka tuh? Mereka kumpul, Mama bersama Salo. Kita datang di gedung pertemuan itu, langsung Mama langsung cerita untuk mereka. Kami kelompok Waifuna mempunyai sasi ini, kami bisa ke Jakarta dengan mereka yang memfasilitasi kami, yaitu konservasi alam Nusantara. Juga banyak orang yang datang, ada orang-orang Inggris, ada orang ini, tapi mereka datang dengan mereka pun juru bahasa. Pernah tahun berapa itu Mama ditemukan beberapa orang, itu kami duduk sekeliling begini. Jadi Mama yang juru bahasa untuk Mama ada yang dari Jepang, ada juga yang dari Cina, ada yang dari Inggris. Jadi Mama berbicara tinggal yang bahasa Indonesia tinggal ini untuk Mama. Iya. Ya, jadi sasi membuat perempuan-perempuan yang ada di kampung sana, mereka mengenal dan tahu bahwa perempuan tidak mungkin duduk kerja saja di dapur atau berkebun saja. Perempuan juga bisa melakukan apa saja yang bisa kita lakukan di setiap saat. Ada tamu-tamu yang datang, jadi ibu-ibu itu mereka merasa bahwa kita ini didatangi tamu ini. Pernah Nicholas Saputra juga berapa minggu di Kapacol shooting mengenai sasi ini juga. Jadi Mama ke kampung yang lain cerita tentang program sasi ini, Waifuna ini, dan dari program itu banyak orang yang datang pengen lihat gitu ya maksudnya ya. Nah di waktu tahun 2009 itu kenapa kelompok perempuan itu harus ada? Kenapa sih Mama? Ini aku balik aja dulu sedikit. Apa asal muasalnya tuh sampai harus ada kelompok perempuan di Kapacol? Itu cuma Mama Becina hanya iri sama bapak-bapak yang mereka menyelam datang tampung Lola itu. Lola teripang itu dengan loyang-loyang. Dan perahu-perahu. Belakang-belakang perahu itu penuh dengan teripang, Lola maupun udang itu dengan keranjang-keranjang. Ya dari situ irinya Mama Becina akhirnya akan kelompok ini maju atau jalan. Jadi dari tahun 2009 itu Mama Becina ini yang mendorong supaya perempuan-perempuan juga melakukan apa yang dilakukan oleh bapak-bapak itu. Oh. Akhirnya bapak-bapak punya tidak jadi mama yang mama-mama yang maju sekarang. Oke. Nah ini sudah lama ya dari tahun 2009. Tadi Mama bilangnya dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2023 nih. Nah hasil penjualan itu digunakan untuk apa saja Mama? Ya itu untuk anak-anak yang kuliah. Kalau mereka mau wisuda pasti mereka punya mama datangi Mama. Bilang Mama bagaimana sapu anak mau wisuda ini. Saya juga pasti dia minta bantu ya kalau dari cuaca saja. Kalau cuaca mengizinkan ya kita buka. Oh bisa begitu ya Mama ya? Yeah. Sudah berapa kali itu bantu masyarakat atau warga yang lain itu dengan sasi Mama ini? Sudah. Kelompok Mama? Mungkin sudah 5 kali. Udah 5 kali ya? Tentang anak-anak yang sudah selesai wisuda. Oke. Yang sebelum-sebelumnya?
itu hasil penjualannya? Sebelumnya itu Mama belum tahu karena Mama anggap saja itu untuk masyarakat. Iya. Oh. Tapi itu juga mereka butuhkan untuk mereka punya anak-anak yang sekolah. Tapi ada di kelompok ini yang bagian keuangannya ya untuk hasil penjualan itu ada Mama? Iya. Jadi itu kelompok yang mengurus keuangan itu sendiri juga? Iya. Bisa cerita sedikit tentang itu? Ya itu kalau kita bagikan itu kan ada yang masak, ada juga yang ikut menyelam, ibu-ibu ya. Ada juga yang mengeringkan teripang, yang menjual. Jadi kita harus dari pendapatan kita bagi rata. Tapi sebelum kita bagi kita sudah pisahkan 1/10 dan pengucapannya. Jadi memang ada pengaturan di dalam kelompok, ada untuk pembagiannya seperti apa, ini untuk digunakan untuk apa, begitu ya Mama ya. Kalau saya tidak salah itu di Kepulauan Raja Ampat itu ada musim gelombang tinggi. Itu apakah sasi itu juga dilakukan di saat-saat itu atau tidak? Tidak. Jadi kalau musim gelombang tinggi itu dari bulan April sampai September juga belum bisa. Mungkin masih sampai Oktober. Sampai Oktober. Jadi sasi itu setelah Oktober ke seterusnya ke atas gitu ya Mama ya. Oke. Nah kalau pada saat musim gelombang itu, gelombang tinggi itu tidak bisa ke laut untuk? Tidak bisa sama sekali ya Mama ya. Kalau di lokasinya kami tidak bisa. Gelombang tinggi. Itu makanannya dari mana kalau saya boleh tahu Mak? Kalau apakah karena tidak bisa melaut cari ikan ya? Itu bagaimana tuh? Maksud Mama di tempat lokasi sasi saja yang gelombang, kalau tempat-tempat lain masih bisa. Oke. Jadi tempat lokasi sasi itu pasti kena. Pasti kena itu ya. Kecuali teduh. Oke. Nah kemudian Mama tadi pergi ke kampung Adwe ya, bicara dengan ibu-ibu di sana untuk juga membuat kelompok baru gitu, kelompok untuk sasi. Benar ya Mama ya? Iya. Bisa cerita sedikit lagi maksudnya apa yang dibicarakan atau bagaimana sampai mereka setuju ada kelompok perempuan juga di kampung Adwe tadi? Mama bilang mari dengan sasi kita bisa melihat kota lain. Dengan sasi kita bisa sampai di kota yang besar. Dari sasi juga kita bisa belajar dari apa yang konservasi alam Nusantara bagikan bagi kita perempuan yang ada di Adwe atau Kapacol. Kita tidak boleh duduk saja. Mari apa yang konservasi alam Nusantara bimbing kita. Dengan kesempatan ini harus kita membuat satu kelompok untuk sasi seperti Waifuna. Karena Waifuna sudah hampir 9 tahun, waktu saya bilang sudah 9 tahun. Jadi Mama ini orang biasa, Mama ini petani. Kenapa Mama bisa difasilitasi ke Jakarta, ke Samarinda? Saya bilang untuk mereka begitu. Jadi ke Samarinda juga Mama sempat mewakili kelompok ke Samarinda ya? Iya. Untuk apa? Menceritakan untuk sama atau ketemu dengan kelompok-kelompok lain di kelompok ibu-ibu yang lain ya? Oh jadi Mama Almina mewakili kelompoknya ada pertemuan di Samarinda begitu? Bisa cerita sedikit tentang itu Mama? Ya di Samarinda itu mereka bilang Mama punya kelompok bisa dari alam. Iya. Ada ibu satu tanya Mama, berarti Mama punya tabernas bukan di buku, tapi Mama punya tabernas di alam. Iya, Mama punya tabernas di alam. Karena alam memberi kita hidup, alam memberi kita makan, alam juga memberi kita kesembuhan, alam juga bisa ketemu anak-anak bisa belajar mengenal apa yang mereka mau. Oke, jadi ketemu dengan kelompok perempuan-perempuan yang lain, Mama juga
menceritakan Iya. ya, bercerita tentang kenapa ini dilakukan begitu ya. Iya. Wah menarik nih, ke Samarinda, ke Jakarta gitu kan ya. Terus saya dengar juga ini kemarin baru pulang dari Darwin, Australia. Iya. Wah itu apa tuh, kegiatan apa tuh yang di sana tuh? Ya di sana ya ada kegiatan-kegiatan banyak itu tentang mereka punya alam yang sudah rusak tapi mereka penghijauan kembali. Itu mangrove. Itu mangrove itu waktu mungkin ada perusahaan yang bikin jalan akhirnya tempatnya rusak sekali. Tapi ibu-ibu di sana mereka kembali melakukan itu untuk penghijauan kembali. Jadi mangrove di situ seumur. Tidak kata ada yang besar, ada yang tinggi, tidak. Sejajar. Karena mereka tanam kembali. Tanam kembali. Di Kapacol ada juga kan mangrove Iya, mamanya? ada juga. Itu memang dijaga juga yang di Kapacol? Ya, sekarang ini sudah dijaga karena sudah ada dapat teguran dari Dari mana dari tuh? konservasi alam Nusantara bahwa jangan merusak alam karena alam memberi kita makan, alam memberi kita hidup. Tapi akhirnya dengar juga di Australia Iya, ya, mereka dengar juga. mengatakan hal yang sama ya, bahwa wah itu kita masih butuh itu mangrove itu Iya. ya. Iya, oke. Nah, ada hal apa lagi yang didapatkan di Australia kemarin? Ya, kemarin itu ada seorang mama, dia bilang, saya pertama itu semacam saya rasa tidak ini karena mereka katakan saya flora, terus katakan saya fauna. Padahal saya ini padahal flora dan fauna itu yang menghidupkan kita. Ih, mama dari Darwin itu. Dia bilang flora dan fauna, padahal flora dan fauna itu yang menghidupkan kita manusia. Jadi kita hidup nih di dua alam ini, laut maupun di darat. Jadi mama itu dia bilang, saya baru tahu. Padahal itu bukan kata-kata sindir, tapi kata-kata untuk membuat saya bahwa saya semangat untuk menjaga alam ini. Itu jadi mama yang dari Darwin itu bilang dia adalah flora dan fauna. Dia adalah flora dan fauna. Wah, luar biasa ya. Memang kita berasal dari alam gitu kan mama. Iya. Kalau di suku mama sendiri itu melihat hutan dan laut itu seperti apa? Di suku mama itu mereka itu tidak mau dirusakkan alam. Atau seperti pohon kalau ditebang-tebang terus itu ada yang sudah marah. Kenapa bisa tebang-tebang pohon? Kapan kalau kamu tebang hari ini tidak mungkin seperti yang kau tebang ini. Memang di sana itu untuk hutan itu kalau tebang sebarang tidak bisa. Kalau di mama punya kampung. Di laut juga. Seperti karang, ikan kecil-kecil sekarang kita sudah dapat teguran. Anak-anak kecil kalau mereka main-main ikan, kita kalau ambil untuk makan. Kalau ambil buang jangan ambil. Tinggal dia mencari makan. Jadi memang itu satu prinsip yang sebenarnya sudah ada dari dulu prinsipnya, ya Mama. Ya. Kalau Mama lihat dengan kelompok Waifuna ini sebenarnya Mama mengharapkan apa dari kelompok ini ke depannya? Ya, Mama mengharapkan kelompok Waifuna ke depan agar Mama punya cucu-cucu bisa belajar. Apalagi di bahasa Inggris karena Mama pergi, Mama tersesat. Waktu Mama ke Australia. Karena Mama tidak tahu bahasa Inggris, padahal Mama yang banyak datang Mama duduk seperti orang bisu. Itulah jadi harapan saya ke depan ini harus Mama punya cucu-cucu atau anak-anak banyak belajar. Karena Sasi membuka wawasan perempuan-perempuan yang ada di Kampung Kapacol. Sasi bisa kita melihat dunia ini. Apalagi Sasi Waifuna sudah ada di Asia Pasifik. Ya, Mama rasa bahwa kelompok Waifuna menjadi satu. Selain negara-negara lain mereka bilang bisa itu. Mama-mama bisa
Saya bilang itu mereka masih lihat itu belumnya. Mereka lihat teripang dan lobster. Kan mama atur-atur teripang di pasir di pantai. Oh itu yang disasi iya. Teripang sama itu lobster itu. Karena kita di sana kita punya mata pencarian itu. Kalau di musim teduh. Oke, jadi ini mau tetap dilakukan terus ke depannya untuk kelompok Waifuna ya mama ya. Dan memang tidak ngambil semuanya kan, hanya yang besar-besar saja. Oke. Nah, apakah Mama Almina mau menyampaikan sesuatu untuk ini kan pasti ya ada yang mungkin mau mengatakan sesuatu kepada perempuan-perempuan lain yang berada di lokasi di Indonesia di mana saja yang juga mungkin saat ini mendengarkan tapi juga sudah melakukan kegiatan menjaga dan melindungi alam. Mungkin Mama Almina ada pesan-pesan yang mau disampaikan, silahkan. Ya, Mama Almina sebagai ibu pribumi harus menjaga alam, juga alam juga memberi kita makan, alam juga memberi kita hidup. Jadi kepada ibu-ibu pribumi yang ada di Nusantara, mari kita menjaga alam ini untuk kehidupan kita kepada anak cucu kita ke depan. Terima kasih Mama, terima kasih untuk bincang-bincangnya. Para pemirsa sekalian, sangat luar biasa sekali cerita yang baru saja disampaikan oleh Mama Almina yang mewakili kelompoknya. Ada pengalaman pribadi, ada pengalaman kelompok, tapi kami sangat bersenang hati bahwa saat ini Mama bisa menceritakan sedikit dari pengalaman yang telah beliau lakukan dengan teman-temannya. Yayasan Konservasi Alam Nusantara mendorong berbagai kelompok masyarakat untuk bersama-sama bekerja sama dengan kami maupun dengan para pemangku kepentingan dimanapun wilayah ini Indonesia, sehingga kita bisa membantu mendukung program pemerintah Indonesia dalam pelestarian alam di negara kita sendiri. Terima kasih telah menyaksikan pesan hari ini dan kami akan hadir dengan program-program yang lain. Pastikan Anda juga akan menyaksikannya. Salam lestari. Terima kasih semuanya. Thank you Mama. Salam Nusantara. Salam Nusantara.